Oke. Jadi terima kasih Romo Avo, Ibu Bapak, teman-teman semuanya. Dhamma Desana kita hari ini dengan topik lupa sesuatu yang wajar apa tidak begitu. Bentar. Oke. Iya. Lupa baik atau buruk sih gitu ya. Tadi pantunnya sudah ya, saya ulangi pantunnya. Kelapa jangan dicampur dengan kiwi. Kelapa paling enak untuk campuran roti. Lupa konon memang manusiawi. Tapi kalau lupa-lupaan paling banyak ngeselin hati. Jadi nanti akan kita bahas apa sih bedanya lupa, terus hilang, memaafkan, dan sebagainya. Ini Dhamma ini pernah saya sampaikan untuk mengisi acara apa ya dulu ya, saya lupa. Kalau nggak salah di channel YouTube channel Panyadika kalau nggak salah. Ya, tentu saya berharap ya Ibu Bapak semua teman-teman tetap sehat ya, tetap fokus, bahagia selalu. Ini doa saya setiap hari. Kemudian lupa adalah bagian dari cerita hidup. Saya kira ini fakta ya, bahwa tidak ada orang yang nggak pernah punya lupa. Sejak kecil sampai sekarang, lupa itu adalah bagian dari hidup kita. Tetapi tadi pertanyaan mendasar pertama, baik atau buruk? Nanti kita lihat ya. Nah, pernahkah Anda mendapat jawaban lupa? Bagaimana perasaan Anda? Misalnya ya, ketika Anda menegur anak atau menegur istri atau suami atau rekan kerja, ketika Anda begitu penting yang Anda butuhkan, begitu sangat urgen, dengan entengnya dia menjawab lupa. Sering banget ini ya. Jadi seolah-olah lupa itu sesuatu yang nggak bermasalah gitu ya. Jadi ini paling sering terucap. Sepertinya kalau lupa itu nggak masalah, nggak apa-apa. Tetapi kita lihat ya, banyak hal bencana atau musibah ataupun masalah ya yang terjadi yang menghampiri kita karena lupa. Sehingga meskipun secara manusiawi itu bisa dimengerti, tetapi kalau lupa ini menjadi lupa-lupaan gitu ya, lupa-lupaan itu ya menjadi pembiasaan lupa. Makanya tadi saya bilang lupa-lupaan itu paling ngeselin hati. Hati sendiri juga hati orang lain gitu ya. Dan repotnya ya, kata-kata lupa ini hanya sering diucapkan sekedar untuk menutupi kesalahan. Ya, padahal dia sendiri bisa jadi karena sengaja tidak membawa, sengaja tidak melakukan, untuk menutupi, karena ketika lupa itu sering dimaklumi oleh atasan, sering dimaklumi oleh orang tua, sering dimaklumi oleh teman-teman dan lingkungan gitu ya, sehingga ini jadi tameng ya, padahal dia sendiri tahu salah bahwa itu nggak benar. Jadi supaya dimaklumi, supaya tidak jadi masalah, ngomongnya lupa. Lah kalau lupa mau diapain? Iya sih, tetapi seorang tentara gara-gara lupa jadi mati, ditembak. Seorang pilot gara-gara lupa bisa membunuh ratusan orang yang dibawanya. Nah ini
kadang-kadang kita tidak berpikir ke sana. Ketika kita mempunyai posisi yang strategis, ketika kita menjadi orang yang mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap sesuatu, ya, penyakit ini sesuatu yang kronis, yang bahaya pada titik tertentu. Lupa ketika sesuatu kita bukan siapa-siapa, misalnya tidak berdampak besar kepada orang lain, tidak berdampak besar kepada lingkungan, sepertinya bisa dimaklumi. Tetapi lagi-lagi, ya, penyakit lupa ini justru masuk ke KUHP, ya. Hukumannya besar itu gara-gara lalai, itu kata-kata lalai. Ya, seorang sopir lalai nabrak dihukum dan sebagainya dan sebagainya. Ada pasal karena kelalaian. Jadi lupa ini bukan barang yang remeh-temeh, bukan sesuatu pembiasaan yang bisa dimaklumi sebenarnya, ya. Karena itu, ya, lupa dilihat dari sisi itu, kita kita simpulkan sementara sesuatu yang bahaya, ya, sesuatu yang tidak baik, ya, sesuatu yang perlu untuk diperbaiki, perlu untuk dihilangkan, ya, di dalam kebiasaan kita. Pernahkah Anda merasakan akibat lupa? Ya, gara-gara lupa nggak lulus ujian. Padahal nggak bodoh sih, tapi karena panik jadinya lupa. Sering kayak Pak Presiden manggil yang ngapalin Pancasila, ya, panggil kalau nggak di depan orang penting, apa lebih gitu, dipanggil oleh seorang pejabat, ya bisa aja lupa gitu. Lupa seorang pelajar jadi nggak lulus, lupa seorang tentara jadi mati tertembak dan sebagainya, ya. Gara-gara lupa bisa jadi mobil jadi hilang, gara-gara lupa kuncinya diambil jadi nyalain, ditinggal gitu aja ya hilang, motor hilang gara-gara lupa, ya. Jadi lagi-lagi lupa sesuatu yang menjadi masalah dalam hidup kita. Karena itu kita akan bahas apa sih pengertian lupa, sebab lupa, dan bagaimana mengatasinya. Ya, pengertian lupa, hilang kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi yang telah terima atau dipelajari. Ini pengertian lupa secara etimologis, ya, tata bahasa, atau ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Jadi disebut lupa karena dia pernah ada kontak atau pernah hadir dalam memori. Kalau sesuatu yang nggak pernah hadir dalam memori, ya namanya nggak tahu, bukan lupa, ya, tidak tahu. Tidak tahu dengan lupa berbeda. Kalau tidak tahu itu hal yang tidak diketahui, itu belum pernah muncul dalam memori. Kalau namanya lupa itu sudah pernah muncul dalam memori, tetapi tidak ada kemampuan untuk mengingat kembali. Bisa saja hilang dalam memori, atau memang masih ada, tetapi banyak sekali penghalang, ya, lemahnya daya ingat sehingga tidak mampu mengingat, sehingga memori-memori itu atau peristiwa-peristiwa itu bisa terulang di dalam tidurnya, atau malah dia justru mengatur kehidupan seseorang itu, ya, dikendalikan oleh memori-memori itu, ya, yang mengigau lah, yang tanpa disadari oleh orang itu. Ketika tidur dia nggak sadar, dia teriak-teriak ini itu. Nah, itu adalah pengalaman-pengalaman yang mengendap, yang tidak bisa diingat masalahnya jelasnya apa, tetapi itu ada gitu, ya. Nah, sesuatu yang serupa tapi tak sama dengan lupa adalah hilang. Hilang tadi sudah saya katakan benar-benar berarti hilang tidak ada sama sekali, ya, tidak bisa ditemukan, ya.
Tetapi hilang itu bukan lupa, ya. Hilang itu memang benar-benar nggak ada. Kalau lupa itu memang di situ masih ada di dalam memori, tetapi nggak bisa diingat. Kemudian ada lupa-lupa ingat. Lupa-lupa ingat itu ya nggak jelas, ya. Peristiwanya seperti apa, ya. Seperti dejavu gitu, itu lupa-lupa ingat. Ya. Jadi perlu bantuan lagi supaya lebih diperjelas mengingat peristiwa itu. Ada metode regresi gitu, ya, mengingat kembali. Kemudian lupa-lupaan tadi yang jadi judul pantun tadi. Nah, ini yang nyebelin, ini lupa-lupaan itu adalah jadi kebiasaan lupa, ya. Jadi malah jadi kembangnya dia, wah repot ini. Nah, yang positif mungkin ini melupakan, bisa jadi sesuatu yang positif melupakan itu. Melupakan adalah menganggap cukup peristiwa itu sampai di situ, bisa memaklumkannya, gitu. Tetapi dia belum sampai level kepada memaafkan, ya. Jadi masih sifatnya dia hanya mengendapkan, gitu ya, mengendapkan. Nah, yang level seperti ini kalau ada respon lagi atau stimulus yang cocok, dia bisa bangkit lagi. Terutama kalau hal-hal yang baik atau buruk, ya, peristiwa baik atau buruk. Kalau dia hanya melupakan, tapi tidak memaafkan. Nah, yang paling penting dalam sisi positivisme itu adalah memaafkan. Nah, memaafkan itu sangat penting, terutama kepada hal-hal yang sifatnya baik ataupun buruk. Nah, ini nanti yang sifatnya Buddhisme sekali. Kok memaafkan itu baik atau buruk itu penting gitu ya. Nah, terutama kalau memaafkan itu yang buruk ya. Tetapi dalam hal nanti ketidakmelekatan itu nanti baik atau buruk itu perlu dihilangkan yang pertama, ya, perlu tidak dilekati. Nah, memaafkan ini tahap yang paling tinggi, paling dekat untuk bisa melupakan atau bisa hilang dari memori, ya, memaafkan. Jadi kemampuan memaafkan itu penting bagi mereka yang mempunyai masalah penyakit hati, terutama, ya, yang punya masalah penyakit hati. Karena penyakit hati itu memang tidak berbahaya bagi orang lain secara langsung, tetapi dia akan menyerang si punya penyakit hati itu. Nah, konon ya dari cerita-cerita orang yang membahas tentang bukan cerita ya, kesaksian katakanlah begitu, bagi mereka yang punya penyakit kanker itu kebanyakan itu karena ketidakmampuan memaafkan. Jadi sakit hati itu dipendam di dalam hatinya, peristiwa yang begitu menyakitkan di dalam dirinya, entah terhadap orang tua, entah sakit dari saudara, entah terhadap mertua, ya, atau siapapun yang sifatnya. Biasanya sakit hati ini terjadi pada orang-orang dekat. Nggak mungkin kepada orang yang nggak dikenal itu sakit hati, itu nggak mungkin. Ya, jadi kalau ada pepatah tak kenal maka tak sayang, nggak selama benar. Justru kalau kenal bikin sakit hati, iya, potensi sakit hati, iya. Ya, kalau kenal. Kalau nggak kenal malah cuek aja gitu ya. Nah, jadi orang yang tidak bisa memaafkan ini maka akan timbul penyakit hati, ya, dan dia potensinya akan menjadi kanker. Nah, kanker salah satu penyakit yang sampai sekarang itu misteri, penyebabnya apa, diobatinya susah. Dan ya secara moral justru lebih banyak diketahui orang yang bisa memaafkan ini adalah dasar atau akar seseorang bisa sembuh dari penyakit kanker tadi. Karena kanker itu berhubungan erat dengan penyakit hati. Nah, teman-teman, siapapun yang di sini punya pengalaman buruk dengan siapapun, ya, sangat penting hukumnya untuk
memaafkan. Karena kalau itu tidak bisa memaafkan, Anda tidak bisa bangkit untuk keluar dari masalah itu dan untuk melangkah ke hal-hal positif itu sulit sekali, termasuk meditasi. Ya, kenapa orang meditasi itu gagal mulu? Ya, mungkin badan diam, tapi pikiran nggak bisa fokus, nggak bisa diam. Dia selalu gagal, nggak bisa mencapai tahapan-tahapan tertentu di dalam meditasi, nggak bisa mencapai ketenangan. Karena apa? Karena salah satunya itu penyakit hati itu. Jadi lagi-lagi di samping sila ya juga tadi pengalaman buruk yang tidak bisa hilangkan itu menjadi penghambat bagi kemajuan batin seseorang. Karena itu di dalam meditasi itu juga ada sebuah metode meditasi pemaafan ya atau meditasi pertobatan ya. Jadi perlu pertobatan, pemaafan untuk memaafkan semua itu supaya bisa bangkit dalam meditasi. Itu begitu pentingnya ya, memaafkan hubungannya dengan meditasi, memaafkan hubungannya dengan kesehatan, itu penting sekali. Lanjut. Nah, ini pertanyaan lupa baik atau buruk. Melupakan hal-hal yang buruk adalah baik. Benarkah? Secara umum iya ya, secara normatif. Melupakan hal-hal yang buruk adalah baik. Tapi tadi saya garis bawahi, melupakan ini masih tahapnya bisa timbul. Ya, melupakan itu berbeda dengan memaafkan. Kalau Anda hanya melupakan peristiwa itu tanpa memaafkan, itu akan mudah timbul ketika kondisinya mendukung. Ya, stimulus-stimulus yang baru muncul dia akan timbul. Dan kalau itu timbul bisa jadi menjadi seperti bom waktu yang begitu dahsyat, sehingga tak heran ketika kita dalam pengalaman hidup itu ada orang yang awalnya dianya tadinya baik sekali, berbakti sekali, kok tiba-tiba berbuat yang begitu nekat ya, gitu ya. Ini bisa jadi seperti ini. Jadi dia mungkin awalnya hanya melupakan, memendam saja, dilupakan gitu, tapi mungkin akhirnya dia batas kemampuan untuk melupakan ini putus ya, nggak mampu, meledaklah. Jadi melupakan itu baik, tetapi tidak baik dalam arti untuk mencapai yang ideal itu belum cukup, maksud saya, bukan tidak baik. Melupakan itu baik, tetapi itu belum cukup. Sebelum kepada tahap memaafkan. Kemudian melupakan hal-hal yang baik adalah buruk. Mengapa? Teman-teman, di dalam, terutama ini kaitannya dengan meditasi, Ibu Bapak. Ketika Ibu Bapak berlatih meditasi cinta kasih, terutama ya meditasi cinta kasih, bukan meditasi pernapasan, itu dibutuhkan dukungan karma baik. Kenapa? Karena kalau meditasi cinta kasih itu dibutuhkan batin yang bahagia. Batin yang tidak bahagia, batin seseorang yang tidak bahagia tidak mungkin bisa berbagi cinta kasih. Hanya orang yang batinnya penuh cinta, penuh kebahagiaan, dia bisa berbagi cinta kasih. Tetapi bagaimana dia bisa berbahagia batinnya? Syarat mutlak adalah dia memiliki sila, bisa menjaga kualitas perbuatannya tetap baik. Karena itu tadi, bagaimana mungkin dia bisa bahagia kalau sehari-harinya dia tidak punya kebajikan. Karena untuk bisa bahagia, seseorang harus bisa mengingat kebajikannya. Bisa mengingat momen-momen bahagia itu. Kalau dia tidak bisa mengingat kebajikannya, dia tidak punya kebajikan yang dia miliki dalam kesehariannya, bagaimana dia bisa bahagia dalam meditasi? Bagaimana dia kemudian pada tahap berikutnya bisa berbagi cinta kasih? Kalau dia tidak memiliki kualitas kebajikan. Karena itu di dalam Buddhisme, kita tahu Buddha mengajarkan, dana, sila, bawana. Ini penting sekali dalam hidup. Lagi-lagi sila, sila, sila. Orang kalau bisa menjaga sila, kemudian dia saat meditasi itu dibutuhkan sekali suasana tenang, batin yang bahagia. Nah,
batin yang tenang bahagia kalau dia bisa mengingat, mengundang kebahagiaan itu hadir di situ. Lah kalau dia tidak punya kebahagiaan, sebab kebahagiaan, apa itu sebab kebahagiaan? Yaitu kemampuan menjaga sila. Lewat ucapan, pikiran, maupun tindakan. Ketika orang itu biasa marah-marah, bagaimana dia bisa meditasi mengundang bahagia kalau sehari-harinya marah? Kalau dia gampang sekali ngegosip, ngomongin kejelekan orang, bagaimana bisa dia hidup memanggil kebahagiaan itu? Sehingga ketika Anda membutuhkan kebahagiaan itu, bukan hanya meditasi, yang paling krusial kapan? Ketika Anda menghadapi ajal. Disinilah pentingnya kita melaksanakan meditasi dari sekarang. Karena terlatih untuk mengingat kebahagiaan. Mengingat kebahagiaan berarti menuntut diri sendiri untuk melakukan kebajikan. Kebajikan adalah dasar kebahagiaan. Kebahagiaan adalah dasar untuk mengembangkan cinta kasih. Cinta kasih yang berkembang itu akan menggunung menjadi sebab kebahagiaan berikutnya. Untuk saat ini, bagaimana seandainya Anda dalam kondisi sakit menjelang ajal, Anda butuh ingat kebahagiaan. Kenapa banyak orang nggak bahagia? Karena sulit sekali mengingat kualitas kebajikan yang dia miliki. Mau tenang ngingetin kebahagiaan kebajikan yang dia miliki nggak punya. Karena apa? Kebiasaan tukang gosip, kebiasaan mulutnya ember misalnya, kebiasaan pikirannya nggak terkendali, pikirannya curiga, wanya loba dosa moha mulu ini pikirannya, karena selalu baca SMS, baca berita yang jelek-jelek, ngobrol yang jelek-jelek. Setiap hari berkutat di media sosial, demennya hal-hal yang buruk-buruk, melanggar sila keempat mulu, gosip, adu domba, bohong, seputar itu. Bagaimana pikiran mau berisi dhamma kalau isinya seperti itu? Kebajikan, sehingga ketika saya butuh kebajikan untuk meditasi, saya butuh kebajikan untuk ketenangan ketika kita menghadapi masa sulit. Kapan menghadapi masa sulit? Yaitu ketika tadi sakit. Sedih loh orang sakit, apalagi kalau udah tua, ditinggal sendirian. Orang yang sehat mana mau nungguin terus, udah kebutuhan masing-masing. Kalau bukan diri sendiri yang menolong, orang lain punya batasan, banyak sekali keterbatasannya. Hanya diri sendiri yang bisa melindungi. Lagi-lagi pelindung bagi kita apa? Sila, dana dan sila. Dia berkembang lewat bawana, meditasi itu dikembangkan, supaya batin ini terlatih untuk tenang menghadapi masa-masa sulit. Jadi, melupakan hal-hal yang baik adalah buruk? Ya. Ini boro-boro lupa, Pak. Nggak bisa nginget. Kenapa? Karena nggak ada kebajikannya. Celakalah kalau begitu. Ya, lagi-lagi kembali ke sila, pegang sila dengan baik. 5 sila itu dasar sekali buat ketentraman hidup kita. Jangan diabaikan. Dasar sekali itu. Apa penyebab lupa? Menurut psikologi, tidak pernah latihan, tidak pernah dipakai. Jadi, lagi-lagi, kalau nggak pernah berbuat baik, bagaimana Anda bisa mengingat kebaikan? Bukan lupa lagi, nggak punya. Ketika sedikit, ya susah sekali diingat-ingat jadinya. Dan ketika berbuat baik, Anda tidak dengan sukacita. Berbuat baik dengan tidak berkesan. Itulah sebabnya kita sering sulit mengingat kebajikan kita. Karena kebajikan itu tidak begitu nyantol di dalam hati. Berbeda kalau Anda mengalami sesuatu yang buruk. Begitu nyantol banget ya. Cobalah dibalik. Ketika Anda berbuat baik, dibikin nyantol banget di hati. Berkesan sekali kebajikan itu. Sehingga ketika Anda butuh mengundang rasa itu hadir dalam diri Anda, itu akan mudah. Tapi kita celakanya yang paling mudah itu mengingat hal-hal yang buruk. Entah keburukan diri sendiri, terutama keburukan orang lain ya. Jadi
benci banget begitu. Nah itu namanya membuat perangkap buat diri sendiri untuk terjerat dalam masalah. Kalau demennya mengingat keburukan orang mulu. Jadi tidak pernah latihan. Disinilah kita perlu latihan untuk melakukan kebajikan supaya timbul ingat tentang apa tadi, mudah diingat kebajikan itu. Kurang tidur, jelas. Obat karena gangguan emosi, kondisi medis, minum alkohol, kurang vitamin B12. Bu Bapak, kalau Anda mungkin lupa-lupa ingat, bisa jadi karena kurang vitamin B12. Ya, cobalah ini, ya kondisi vitamin B12. Jadi ternyata vitamin B12, kenapa? Vitamin B12 itu kekurangan B12 akan merusak saraf. Nah, saraf-saraf lemah ya bukan hanya otot saraf kaki sehingga jadi kebas nggak bisa jalan, tetapi saraf-saraf ke otak pun jadi lemah. Jadi vitamin B12 itu penting secara medis ya. Kurang tidur jelas, obat, gangguan emosi. Nah, orang yang suka marah-marah ini ya sering lupa. Jadi menjadi kebiasaan, bahaya, tidak tahu bahwa itu buruk. Ya. Ini akan mengendalikan di bawah sadar dia. Orang kalau berbuat sesuatu dikendalikan oleh bawah sadar dia ya repot, sulit untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Bagaimana mengatasi lupa? Secara psikologis, ya tentu belajar. Tadi belajar, mengingat, belajar melakukan kebaikan, yang tadi saya katakan, ketika berbuat baik, buatlah perbuatan baik itu berkesan. Jangan sambil lalu. Jangan dianggap biasa itu perbuatan baik. Perbuatan baik itu adalah dasar timbulnya permata, harus dijaga, harus dilakukan dengan sukacita, harus ditanam dengan baik dalam diri kita. Menurut kedokteran, Ata harus tetap aktif, tetapi hindari stres. Nah ini, gunakan catatan, menempatkan sesuatu pada tempat yang sama, olahraga rutin, pola makan sehat, berhenti merokok, alkohol, dan obat-obatan terlarang, istirahat yang cukup. Ini untuk mengatasi bagi ibu bapak yang suka lupa-lupaan. Ya, lupa-lupaan kan menjadi penyakit itu. Kalau lupa sih oke lah, ya. Tapi yang lupa-lupaan ini obatnya. Nah, sesuai ajaran Buddha gimana nih? Kalau tadi sudah secara medis, secara psikologis, secara ajaran Buddha ada dua dhamma yang sangat berharga. Apa itu? Sati dan sampajana. Sati adalah cetusan keadaan batin tentang sesuatu, yaitu ingat. Masih sebatas ingat. Kontak, ya, kontak. Kalau dalam Paticcasamuppada disebutnya kontak, baru ingat. Sampajana berbuat dalam keadaan sadar. Jadi setelah ingat diikuti sadar, sepenuhnya mengerti di situ. Sadar dalam arti bermanfaat, cocok dengan dirinya, menimbulkan bahagia, tindakan yang positif. Apa ini? Tindakan bijak, ya, tindakan yang positif. Jadi sampajana sadar itu kaitannya dengan sesuatu yang positif, ya. Jadi sadar itu berbeda dengan konsentrasi. Kalau konsentrasi dia netral, sifatnya bisa masuk ke baik, bisa masuk ke buruk. Karena itu berbuat jahat juga perlu konsentrasi, berbuat baik juga perlu konsentrasi. Tetapi kalau sadar itu adalah sesuatu yang positif, ya. Dia hanya bersekutu atau muncul di dalam dhamma, di dalam kebajikan. Karena sadar itu selalu berkaitan dengan nilai, bermanfaat atau tidak, menimbulkan kebahagiaan atau tidak. Artinya kalau itu tidak bermanfaat, itu menimbulkan karma buruk, bahwa itu sesuatu yang dicela, sesuatu yang berakibat tidak baik, ya jangan dilakukan. Sadar pengertiannya begitu.
Sati Sabata Patia. Jadi ada 5, jadi 6 gitu ya. Jadi yang disebut sati itu yang termasuk di dalam di sini. Ya, sati dijelaskan dalam Jalan Mulia Berunsur 8 muncul. Di dalam Sata Bojana sati muncul. Di dalam Pancabala sati juga muncul. Di dalam Kamatana 4 sati juga muncul. Di dalam 10 Dhamma Pelindung sati juga muncul. Begitu pentingnya sati sebagai satu faktor keberhasilan. Di dalam Pancabala misalnya, ya, 5 kekuatan: sada, wirya, sati, samadhi, panya. 5 kunci sukses: sada, yakin, ya, wirya, semangat, sati, sadar, fokus dan sadar, samadhi, diartikan di sini adalah tetap teguh dalam kondisi itu, panya, bijaksana, apapun yang terjadi, 4 hal ini selalu dipegang teguh, Pancabala. Jadi sati itu penting sekali, termasuk di dalam meditasi. Kalau tidak ada sati, meditasi tidak akan ada kemajuan. Adanya ngantuk, gitu. Kalau nggak sati, pasti dia tidur. Atau ngelantur, nggak karu-karuan. Begitu ditanya, apa meditasinya? Nggak tahu tuh, yang nggak jelas apa yang diingat. Karena dia nggak bisa ada sati. Nah, dalam latihan meditasi yang namanya sati itu, di dalam metode TWIM itu jelas langkahnya ada 6, yang disebut 6R itu. Ya, di dalam metode TWIM itu ada 6R. Itulah sati itu sendiri. Selalu berkaitan dengan relaksasi, berkaitan dengan melepaskan, menerima, melepaskan, rileks. Itu sati. Jadi selalu sadar terhadap keadaan yang dia pilih, objek yang dia pilih. Ketika ada gangguan, dia terima, dia lepaskan, relaksasi, kembali kepada objek lagi, seperti itu. Jadi gangguan apapun selalu diatasi dengan cara itu. Nah, jadi sati dengan demikian punya manfaat kendali. Nah, ini tadi, kalau kita hidup tak punya sati, akan terjerumus. Karena sati berkaitan dengan kesadaran. Siapa saya? Loh, saya kan seorang pandita, seharusnya saya nggak boleh begini-begini. Nah, itu jadi kendali. Sadar di sana. Ya, sati adalah sadar tentang posisinya, sadar tentang tugas dan kewajibannya, sadar tentang siapa dirinya. Ya. Mendukung pekerjaan berbagai macam perbuatan baik. Berbuat baik, kenapa banyak lupa? Karena nggak ada sati. Mengurangi kerugian akibat lalai. Nah, ini tadi udah otomatis. Ya, kalau ada sati pasti lalai hilang. Tapi kalau nggak ada sati, pasti lalai yang berkembang. Bagaimana cara mengembangkan sati? Kalau dia masalahnya bersifat sementara, cukup dicatat, dipajang, diberi tanda, pakai ajudan, hindari narkoba. Ini yang sifatnya sementara, yang duniawi sekali ya. Nah, kalau sifatnya bersifat permanen atau tetap berat, ya, sifatnya berat, hanya dengan meditasi, dengan 6R, kalau dalam metode TWIM, meditasi, bawana, pengembangan batin. Tanpa itu, masalah-masalah berat tidak akan, sati tidak akan berkembang, kalau tidak dengan meditasi. Penutup, Dhamma, yaitu Sati Sampajana, membantu kita menjadi orang yang lebih bahagia. Lupa menyebabkan sulit untuk menjadi orang yang lebih baik. Orang baik banyak berkah, orang tidak baik banyak masalah. Saya tutup dengan pantun. Apakah Anda senang kelapa? Cobalah makan dengan roti. Apakah Anda seorang pelupa? Cobalah sembuhkan dengan sati. Demikian, terima kasih. Dhamma Desana dari saya seperti itu.
Namo Sang Hyang Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya, luar biasa ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Kita lupa melupakan diri. Saya cuma ketemu sedikit doang. Berarti lupa itu, Pak. itu lupa atau melupakan. Maaf Romo, tadi ikut yang sebelah baru selesai, jadi saya Luar biasa luar ya, biasa. Bapak. Nah, Baik, jadi, ada yang mau bertanya? Atau iya. masih ada waktu? Silakan. kalau di sini waktunya bebas ya, Mo. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, boleh saya kasih kesempatan 1-2 pertanyaan. Kalau memang belum puas, coba saya puaskan. Silakan. Ini mumpung ada Romo kita nih, ayo yang pada mau bertanya. Bukan Silakan. hanya hal ini, kalaupun ada hal lain yang menjadi ganjalan bisa disampaikan. Romo sampai nanya Romo. Iya, Romo Sungkono. Siapa Ya. nih? Romo Sungkono. Romo Romo Sungkono, silakan Romo. Ya, ini Sati Sambajana. Kalau orang Jawa kan nyebutnya eling dan waspada itu. Oh, nggih. Nah, kira-kira itu benar-benar identik nggak kira-kira Sati Sambajana dan eling waspada itu? Sati Sambajana eling waspada. Ya. Apa namanya tadi, eling kan hanya ingat ya. Iya. Ingat Kan itu sebatas bahwa dia masih, kalau dalam Paticca-Samuppada itu kontak ya. Iya. Tahapnya masih kontak, belum berkembang kepada tahap berikutnya untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau Sampajana, sadar, Sati Sampajana itu menjadi satu kalimat majemuk, diterjemahkan sadar sepenuhnya ya. Kualitasnya itu bukan sekedar ingat saja, tetapi dia berkaitan dengan nilai baik buruk, benar salah, itu sadar ya. Tapi Ya. kalau hanya sekedar ingat saja, itu tadi saya katakan, ingat itu adalah fokus, konsentrasi maksud saya. Konsentrasi itu netral ya, dia bisa masuk ke dalam hal yang buruk, bisa masuk ke dalam hal yang baik. Artinya baik atau buruk diperlukan konsentrasi. Tapi kalau sadar, itu kaitannya dengan nilai baik, nilai benar salah. Sehingga Sati Sampajana yang diterjemahkan secara sederhana itu sadar ya. Dalam bahasa tadi di 5 bala itu diterjemahkan hanya sati saja. Kalau lengkapkan kan Sati Sampajana. Tapi jarang dipakai ini Sati Sampajana. Hanya dipakai lebih ringkasnya adalah sati saja. Di Jalan Mulia Berunsur 8, sati muncul. Di dalam Pancabala muncul, di dalam Kamatana muncul. Singkatnya, di dalam praktek spiritual Buddhis, ya, kalau kita ingin kemajuan batinnya lebih maksimal, sati itu diperlukan sekali. Demikian, Romo. Oh iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa ya. Bapak Ibu silakan. Yang lain juga boleh ya. Nah, ini nggak apa-apa nih, mumpung narasumber ini serba bisa masalahnya. Ada yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu. Mumpung ada, bagaimana? Masih lupa? Atau ini kelupaannya apa yang mau ditanya? Apa lupa-lupa ingat? Silakan. Bapak Ibu, ada yang ingin ini ataupun ingin menambahkan. Nah, biasanya yang sudah usia-usia senior ini pengalaman lupa ini lebih banyak ya. Mungkin Bu Ketua ada yang ingin disampaikan, Bu? Ya. Terima kasih aja sih sama Romo Mujimin. Sudah memberikan nuansa yang sangat luar biasa kepada Banten. Ya. Ini sekarang Banten puja baktinya seminggu 2 kali mau. Oke. Yang lagi pas pandemi rame kita setiap malam. Begitu berkurang 3 kali seminggu. Nah sekarang endemi jadi 2 kali seminggu. Gitu. Baik, kalau tidak ada kasih. yang bertanya, saya rasa cukup Ibu Bapak. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita bisa berlatih lebih baik lagi. Ingat, lupa ini penyakit, bukan sesuatu yang bisa ditolerir, ya.
dalam tahapan itu, tetapi dia akan menjadi penyakit penghalang kita dalam kemajuan batin, terutama ketika kita membutuhkan kebajikan. Ya, kalau kita tidak ada sati yang muncul lupa, ketika butuh kebajikan, kapan saat butuh kebajikan? Satu, di saat Anda melatih pengembangan diri, yaitu pengembangan batin, yaitu meditasi. Yang paling urgent sekali ketika Anda sendirian dalam keadaan sakit atau dalam menghadapi kematian. Di situ butuh teman yang paling dekat adalah kebajikan kita sendiri. Kenapa orang pada saat-saat itu banyak yang menderita? Karena yang bekerja adalah ingatan, dan ingatan itu celakanya yang muncul adalah hal-hal yang buruk terus. Karena ketika masih sehat, ketika kita masih muda, tidak terbiasa pengembangan batin melalui sati, yang bekerja justru lupa, dan kita sering memaklumi lupa itu sendiri. Demikian ya, close statement dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sekali lagi, Manumodana Romo atas waktunya.